Selamat sore, saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra dan putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
mulia Dia Roh semesta yang Maha mulia. Intensi misa kita pada sore hari ini mendoakan Papa Yohanes Ian Laksamana yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Kita haturkan pula wujud misa kita masing-masing dalam Ekaristi Suci sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan, selamat sore. Selamat datang di Gereja Hati Kudus dalam perayaan Minggu Advent yang kedua. Kita bawa seluruh ungkapan syukur kita pada sore hari ini, juga doa-doa, permohonan-permohonan kita ke hadapan Tuhan lewat Ekaristi yang kita rayakan. Dan mengawali Ekaristi ini dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, khususnya yang kita lakukan sepanjang hari ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya.
Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja.
Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya. Damai sejahtera akan berlimpah. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau
di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat orang banyak, Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore. Kabarnya hari ini bagaimana? Sudah merencanakan liburan akhir tahun? Sudah ya, sudah beli tiket ya? Belum. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi,
Sebagian besar dari antara kita yang pada sore hari ini hadir dalam misa ini, saya yakin sebagai orang Katolik pasti pernah mengaku dosa. Iya apa iya? Iya. Pada saat mengaku dosa pernah lupa doa tobat? Ada ya yang lupa ya? Di luar hafal, ketika masuk suruh doa tobat sama romonya macet. Nah, gitu ya. Lupa, langsung lupa semua, termasuk dosa-dosanya lupa. Gitu ya. Supaya tidak lupa, bahkan ada yang membuat catatan pakai kertas kecil begitu ya. Ya, kertasnya kecil tapi penuh, ya, penuh dengan dosa. Ada juga yang sekarang menggunakan handphone. Ya, cara boleh buka HP Romo, boleh silahkan supaya tidak lupa. Ya, mencatat dosa-dosa. Tapi kalau kita perhatikan, yang kita ingat lebih sedikit daripada yang kita lupa. Yang kita sadari lebih sedikit dari yang tidak kita sadari. Lewat Minggu Advent yang kedua ini, Santo Yohanes Pembaptis mengingatkan kita kembali pentingnya mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan lewat pertobatan. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun pada waktu itu, tetapi juga hari ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lewat Injil hari ini kita diingatkan kembali pentingnya mempersiapkan diri akan kehadiran dan kedatangan Tuhan. Maka sore hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bertobat itu susah, sulit. Karena sulit, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Ketika kita masih kecil, kita marah. Ketika masih muda, juga marah. Sekarang sudah tua, lebih sering marah lagi kepada cucu. Gitu ya. Ternyata meskipun dulu sudah punya niat mau berubah, bertobat, ternyata tidak mudah. Ternyata tidak gampang. Karena memang bertobat itu gampang-gampang susah. Dan lebih banyak susahnya. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis mengingatkan kita kembali. Perlu bersungguh-sungguh lagi ketika kita ingin berubah. Ketika kita ingin melakukan pertobatan. Dan selama masa Advent ini menjadi salah satu hal yang penting dan mendasar yang perlu kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Lebih bersungguh-sungguh lagi bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, bertobat berarti berubah. Ketika mengaku dosa, kita ada kata-kata namanya menyesal. Ya, menyesal. Saya menyesal Romo. Saya menyesal Tuhan atas dosa-dosa saya. Itu baru salah satu syarat pertobatan dan mendapat pengampunan. Menyesal. Tetapi menyesal saja belum cukup. Bertobat berarti orang berubah hidupnya. Kalau dulu hitam berubah menjadi putih. Kalau dulu melenceng ke kanan, sekarang lurus. Kalau dulu malas, sekarang menjadi rajin. Kalau dulu ke gereja setahun 2 kali, Natal dan Paskah doang, sekarang 3 kali. Lumayan nambah 1. Bertobat berarti berubah. Perubahan hidup. Menyesal saja tidak cukup. Yudas Iskariot setelah menjual Yesus, dia menyesal. Tapi tidak bertobat, tidak berubah. Setelah menyesal, yang dilakukan apa? Iya, gantung diri, bunuh diri. Dia tidak berubah, tidak merubah hidupnya. Hanya sampai kepada penyesalan, rasa bersalah, rasa berdosa. Tapi tidak merubah hidupnya. Bertobat berarti berubah. Dan marilah kita mengusahakan itu.
merubah hidup kita. Yang malas menjadi rajin. Yang kemarin sudah berdoa rosario sebulan 2 kali ditambah menjadi 5 kali dan seterusnya. Itulah pertobatan, berubah mengarah ke yang lebih baik. Poin yang ketiga. Ternyata Yohanes tadi mengatakan, setelah aku akan datang dia yang lebih berkuasa. Membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Alat penampi sudah ada di tangannya. Tahu ya alat penampi itu apa? Alat penampi? Kalau di desa-desa itu ya. Ya seperti tampah. Fungsinya penampi tampah itu apa? Memisahkan apa? Memisahkan apa? Beras yang berisi dengan yang tidak berisi. Kacang hijau yang berisi dengan yang tidak berisi kulitnya. Ketika digini-ginikan, yang berisi akan tetap berada di tampah itu, di alat penampi. Yang tidak berisi akan terbuang. Nah, ternyata dikatakan tadi alat penampi sudah di tangannya. Berarti ketika Anak Manusia datang, Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan memilih dan memilah yang berisi dan yang tidak berisi. Yang berisi akan dibawa, yang tidak berisi akan dibuang. Jadi makan ayam mungkin. Akan dibakar. Ternyata di akhir zaman kedatangan Anak Manusia yang kedua, Anak Manusia itu akan memilah-milah dan memilih. Apakah kita termasuk yang berisi atau yang tidak berisi? Dan lewat masa Advent ini kita dipanggil untuk membuat diri kita semakin berisi akan hal-hal baik. Berisi akan keutamaan Kristiani. Sampai akhirnya ketika Yesus datang membawa alat penampi itu, Yesus bisa memilah-milah. Oh, umatku ini adalah umat yang berisi. Berisi dengan iman, berisi dengan kebaikan, berisi dengan cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama. Kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaannya yang semakin dekat. Dan dengan rendah hati kita berseru, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabdamu dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat,
sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran tangan dan perhatian dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kami yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus, kami hunjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan
dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi padu kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
khususnya yang dalam Ekaristi ini kami doakan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin.
Mari kita bersama-sama berdoa tahun yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah santapan rohani yang telah kami terima. Semoga dengan menerima anugerah-Mu ini, kami memperoleh kekuatan untuk menantikan dan mengharapkan penebusan dan penyelamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 7 Desember 2025. Pendaftaran misdinar. Dibuka pendaftaran misdinar bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu untuk memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan seperti terigu, gula, minyak, susu kental manis, barang atau paket lainnya, sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus, tambahkan angka 2 pada digit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak person Ibu Neti dan Ibu Susi. Pembaptisan bayi dan anak-anak akan dilaksanakan pada Minggu 21 Desember 2025 pukul 11 sampai selesai. Bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus, pendaftaran pada Senin sampai Minggu pukul 9 sampai dengan 12 di Sekretariat. Usia balita sampai 9 tahun. Batas pengumpulan formulir 14 Desember 2025. Pertemuan orang tua dan wali baptis 18 Desember 2025. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 9 sampai 11. Novena Kanak-Kanak Yesus. Akan diadakan novena Kanak-Kanak Yesus di Gereja Hati Kudus pada 15 sampai dengan 23 Desember 2025. Perayaan Ekaristi dan novena diawali dengan doa koronka. Jadwal novena, Senin sampai Sabtu pukul 17.30, Minggu pukul 16.30.
Pelayanan Sakramen Tobat. Akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Tobat pada Rabu dan Kamis 17 dan 18 Desember 2025 pukul 17.30 sampai dengan selesai. Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap kedua. Pada minggu ini, Bapak Uskup kembali mengundang kita untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ikut ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak donasi. Laporan kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sejumlah Rp27.406.000. Kolekte kedua Rp16.093.000. Donasi bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat Rp43.143.000. Pengumuman tambahan ada ditemukan STNK BG 2532 AEC. Nama pemilik Joani Salomina Manyar. Silakan mengambil di sakristi. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih. Terutama saya ucapkan untuk para petugas liturgi pada sore hari ini, petugas dalam misa Minggu Advent yang kedua, juga untuk kita semua yang meluangkan waktu kita untuk bersama-sama merayakan perayaan keselamatan Tuhan ini. Sekarang marilah kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersama dengan keluarga Anda senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.